Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan berharap Anda terus bertumbuh sebagai murid Kristus setiap hari dalam kehidupan Anda. Pagi hari ini, saya ingin mendorong Anda untuk terus membangun kebiasaan bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi. Saya mengajak Anda untuk membaca, merenungkan, memperhatikan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Sesungguhnya, Ia menjawab kita melalui firman-Nya. Saya sedang mengajak Anda untuk bergaul karib dengan Tuhan dan mengizinkan Dia untuk berbicara di kedalaman hati kita, mengubah pola berpikir kita, dan untuk merubah kita sehingga kita sesuai dengan firman-Nya. Saya ingin memberi penekanan untuk mendengarkan firman-Nya sebagai bacaan devotional, bukan untuk tujuan performance. To listen to God's word as a devotional reading, not for us to perform something. Saya akan jelaskan apa yang saya maksud dengan hal ini di bagian akhir dari video ini. Sekarang, mari kita melakukan devotion bersama-sama dari Mazmur 3. Kita akan fokus di ayat 5 dan 6. Saya ingin mendorong Anda untuk melakukan pause video ini sebanyak yang Anda perlukan sewaktu Anda membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya juga mendorong Anda untuk mencatat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya kepada Anda secara pribadi. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara pada hamba-Mu Tuhan. Hamba mau mendengar apa yang firman-Mu katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. David sing this song, the context is hidupnya dalam bahaya. His life is in danger. David face real life in death situation. Terancam is to stay awake, keep watching, and maybe keep on worrying. Kita bisa stay awake. Because when we stay awake with our own strength, it will never be enough. Very important here. Remind us that not just with own strength, we don't have control over our life. I lay down and then I slept and then I woke again. This can happen to me, not just the first time in my life. This happened because the Lord sustains. Tuhan yang menopang. Okay, so many time in my life, I keep it on my own hand, then cannot rest. I keep on worrying. The thing with this is, I thought I sustained myself. I think this is a very great reminder
for us. Sometimes it's kind of find a hard time to trust God. I lay down our problem to Him. Sometimes we thought that we have the control of our life. When we sleep, we really don't have control over our life, our situation. The only way we can wake up again is because it's the Lord that sustains. So things in our life, I learned to lay down to God. When I lay down, I can find rest because I trust Him. This only will show that I woke again. This means I can function or moving by faith, obeying the call of God. This happened not because I have all the strength. We have all the capability. All of this happens because again and again the Lord sustains. It's great to remember the great I am sustain me. Thank you, Lord, for your word. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar aku untuk hidup seturut dengan firman-Mu, mempercayai Engkau bahwa Engkaulah yang menjadi Tuhan, penopang atas hidupku, bukan kekuatanku sendiri, bukan kemampuanku sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Sewaktu kita melakukan devotion, kadangkala kita tergoda untuk beralih kepada tujuan lain, selain bersekutu dengan Tuhan. Kadang kita tergoda untuk melakukannya untuk tujuan performance. Kadang kita membaca firman Tuhan, ketika ayatnya begitu mengena, kita buru-buru memposting di sosial media. Tidak ada yang salah dengan mempostingnya di sosial media, tentu saja. Firman Tuhan yang kita bagikan di sosial media pasti menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi hal itu seringkali membuat kita keluar dari fokus kita membangun hubungan dengan Tuhan kepada satu tujuan performance semata. Saya mengajak kita, sewaktu melakukan devotion, fokus kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengubah kita terlebih dahulu, sehingga kita tidak salah fokus berpikir bahwa ini firman untuk orang lain terlebih dahulu. Sewaktu kita fokus kepada firman-Nya, Roh Kudus akan berbicara secara pribadi dan mengajarkan kita untuk mengerti bagaimana merespon, mentaati, dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, fokus kepada firman-Nya untuk mengubah hati kita terlebih dahulu, ketimbang segera beralih, berfokus memikirkan bahwa firman ini untuk orang lain. Sampai bertemu kembali minggu depan, mari kita terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.